Kalau kita ngomong soal dunia IT, banyak orang langsung kepikiran soal coding, server, atau data. Padahal, di balik teknologi yang berjalan dengan baik, ada satu hal penting yang sering tidak terlihat, yaitu manajemen. Sama seperti bidang lain, IT juga butuh sistem pengelolaan yang rapi, seperti pengaturan waktu, koordinasi tim, prioritas pekerjaan, sampai pemanfaatan sumber daya. Teknologi akan bekerja efektif ketika kemampuan teknis dan kemampuan manajemen saling melengkapi. Nah, di video kali ini, ayo kita bahas bareng-bareng 10 profesi di bidang IT yang punya peran manajerial kuat di dalam pekerjaannya. Yang pertama ada IT Project Manager. Mereka berperan sebagai pengatur arah jalannya proyek teknologi. Ada kemampuan untuk memimpin tim, menyelaraskan tujuan, dan mengelola perubahan yang muncul di tengah proses. Semua itu berjalan beriringan dengan pengetahuan tentang metode pengelolaan proyek seperti Agile atau Waterfall, serta penggunaan platform seperti Jira dan Microsoft Project untuk memastikan progres tetap jelas dan terukur. Yang kedua ada Product Manager. Kalau tadi Project Manager fokusnya pada proses, kali ini Product Manager berfokus pada bagaimana sebuah produk seharusnya hidup di tangan pengguna. Dibutuhkan kepekaan memahami kebutuhan pasar, kemampuan berdiskusi, dan menyatukan berbagai perspektif, serta keberanian menentukan prioritas. Hal tersebut disokong dengan pemahaman teknis atau riset pengguna, analisis data, dan penggunaan tool seperti Figma, Notion, atau Google Analytics untuk memetakan arah pengembangan produk. Lalu yang ketiga, ada IT Consultant. Mereka bekerja seperti penasihat yang melihat masalah dari sudut yang lebih tinggi. Kemampuan menjelaskan solusi secara jelas, mendengarkan kebutuhan klien, dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan kerja menjadi hal yang sangat penting. Bersamaan dengan itu, pengetahuan mengenai sistem jaringan, keamanan data, serta kemampuan menyusun diagram solusi menggunakan Visio atau Lucid Chart menjadi fondasi dalam menyampaikan rekomendasi yang tepat. Lalu yang keempat, ada sistem analis. Tugas utama mereka adalah menjembatani bahasa bisnis dengan bahasa teknis. Ada ketelitian dalam membaca kebutuhan, kemampuan menyusun dokumentasi yang jelas, dan komunikasi dua arah antara stakeholder dan developer. Hal ini berpadu dengan keahlian memodelkan sistem menggunakan UML atau BPMN, serta memahami alur data melalui SQL. Yang kelima ada Scrum Master. Mereka menjaga ritme tim agar tetap efisien dan adaptif. Ada peran sebagai fasilitator, pendengar yang baik, dan penenang dalam konflik. Peran tersebut berjalan seiring dengan pemahaman kerangka kerja Scrum atau Kanban, serta penggunaan platform seperti Jira dan Confluence untuk memantau proses dan hasil kerja. Yang keenam ada DevOps Engineer. Peran ini menghubungkan dunia pengembangan software dengan operasional sistem yang menjalankannya. Ada kemampuan untuk bekerja dalam ritme yang cepat, membaca situasi teknis dengan tenang, dan berkolaborasi erat dengan banyak pihak. Semua itu berjalan beriringan dengan pemahaman tentang proses otomatisasi rilis aplikasi, penggunaan kontainer seperti Docker atau Kubernetes, serta pengaturan pipeline CI/CD supaya setiap pembaruan sistem bisa berjalan stabil, cepat, dan tanpa gangguan. Selanjutnya, yang ketujuh, ada Cyber Security Manager. Mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan sistem dan data organisasi. Ada sikap tegas dalam menghadapi risiko, kemampuan mengambil keputusan pada momen genting, serta ketelitian dalam mengawasi celah keamanan yang mungkin muncul. Sisi ini didukung oleh pemahaman teknis mengenai enkripsi, firewall, sistem deteksi ancaman, serta penggunaan alat analisis seperti Wireshark, Splunk, dan Nessus. Mereka juga memimpin penyusunan kebijakan keamanan agar perlindungan organisasi tidak hanya reaktif, tetapi juga terencana. Selanjutnya, yang kedelapan, ada Data Manager. Fokus peran ini adalah bagaimana data diatur, disimpan, dan dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung pengambilan keputusan. Ada kemampuan untuk melihat pola dari data,
menjelaskan temuan dalam bahasa yang dapat dipahami semua pihak, serta merancang aturan tata kelola data yang aman dan terstruktur. Semua itu dipadukan dengan keterampilan mengolah data menggunakan SQL atau Python, menyajikan visualisasi lewat Power BI atau Tableau, serta memanfaatkan basis data berbasis cloud seperti AWS Redshift. Lalu yang kesembilan ada ERP Implementation Specialist. Mereka bertugas menghubungkan banyak bagian organisasi melalui satu sistem terpadu. Ada kemampuan memahami alur kerja tiap divisi, menjembatani kebutuhan pengguna, dan menyelesaikan kendala yang muncul selama proses penerapan sistem. Hal ini berjalan berdampingan dengan penguasaan platform SAP atau Oracle ERP, kemampuan membaca proses bisnis, serta pengaturan modul dan integrasi API agar sistem yang diimplementasikan benar-benar menyatu dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Terakhir, ada IT Service Manager, di mana mereka memastikan seluruh layanan teknologi dalam organisasi berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan pengguna. Ada peran dalam memonitor situasi, memenangkan keadaan ketika terjadi gangguan, serta mengatur respons tim agar masalah terselesaikan dengan cepat dan tepat. Sisi ini dipadukan dengan pemahaman kerangka kerja ITIL, kemampuan memantau layanan melalui platform seperti ServiceNow atau Zendesk, serta kemampuan membaca indikator kinerja layanan untuk menjaga kualitas tetap terjaga. Nah, dari 10 peran ini kita bisa melihat bahwa dunia IT bukan sekedar urusan teknologi. Ada juga koordinasi, komunikasi, strategi, dan kemampuan membaca situasi yang terus berjalan bersamaan dengan kemampuan teknis. Jadi, teknologi memberi alatnya, sementara manajemen memberi arah dan kebermaknaannya. Ketika keduanya berjalan bersama, barulah transformasi digital benar-benar terjadi. Bukan hanya di sistemnya, tetapi juga di manusia yang menggerakkannya. Sekian dari aku Renkin Kinanti Klarin, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas PGRI Madiun. Sampai berjumpa di video lainnya.